Oke, jadi hari ini kita akan belajar hakikat dan peran kimia dalam kehidupan, metode ilmiah, serta keselamatan kerja di laboratorium untuk kimia kelas 10 SMA. Seperti dilihat di gambar ya, chemistry is fun. Berarti kimia tuh menyenangkan. Kita lihat, pasti menyenangkan, aku yakin. Pendahuluan, kimia berasal dari bahasa Arab, yang apa sih namanya? Pelafalannya itu kimia gitu. Ilmu yang mempelajari susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Komplit dah pokoknya kimia tuh. Kimia itu biasanya disebutnya Central of Science gitu. Kimia tuh juga bisa sombong. Punya kita sebagai Central of Science. Gitu. Soalnya kimia tuh bisa masuk kemana-mana. Bisa masuk ke biologi juga bisa, ke biokimia bisa, ke kedokteran, kesehatan bisa banget. Ke astronomi, geologi, ke matematika pun juga bisa. Ke lingkungan, pokoknya banyak deh. Mau tahu skincarean itu juga bisa. Nah, hakikat ilmu kimia, ilmu yang mempelajari susunan materi. Susunan materi menunjukkan jenis atom atau unsur penyusun materi dan cara atom atau unsur tersebut saling berikatan. Mempelajari perbandingan setiap komponen dalam menyusun materi, membantu memahami mengenai sifat yang dimiliki benda tersebut. Maksudnya di sini adalah, misalkan kayak gini, ada NH3. Berarti kita mempelajari susunan materi kan? Nah, susunan materi dari NH3 itu apa? Ada 1 nitrogen sama 3 hidrogen. Berikatannya secara apa? Nanti kita belajarin lebih lanjut. Yang kedua, ilmu yang mempelajari struktur materi. Berarti struktur materi adalah gambaran tentang keadaan atom-atom yang saling terikat. Atom-atom adalah butiran kecil atau partikel penyusun materi. Atom sejenis atau tak sejenis dapat bergabung menjadi molekul. Atom dan molekul bersifat netral. Atom atau kumpulan atom yang bermuatan disebut dengan ion. Ini dia. Jadi strukturnya akan beda-beda. Misalkan kalau tadi kan kita mereaksikan antara nitrogen dengan hidrogen ya, NH. Nah, bisa juga jadi NH2. Bisa juga jadi NH4+. Bisa jadi NH3. Itu sifatnya beda-beda gitu. Karena strukturnya berbeda tentunya. Beda struktur, beda sifat. Nah, kita masuk ke sifat. Ilmu yang mempelajari sifat materi. Materi mempunyai sifat khas yang membedakan dengan materi lainnya. Sifat materi ada sifat fisika dan sifat kimia, dipengaruhi oleh susunan dan struktur dari materi tersebut. Seperti yang aku bilang, contohnya tadi NH2, NH3, dan NH4+. Susunannya beda. Jelas dong strukturnya pasti beda, makanya sifatnya juga beda. Seperti itu. Kayak ini bisa dilihat contohnya, ada baja, besi, air, oksigen, alkohol, dan garam dapur. Semuanya beda sifat fisikanya. Ada yang keras, ada yang lunak, ada yang lentur, ada yang padat, ada yang macam-macam deh. Gitu ya. Itu yang membedakan adalah strukturnya. Misalkan kayak oksigen, kayak air dan alkohol. Air kan ada oksigen dan hidrogen kan, H2O. Alkohol juga ada OH. OH kan gugus alkohol. Sama-sama ada O dan sama-sama ada H, tapi sifatnya berbeda. Air kekerasannya sama-sama cair, oke. Air ada yang bisa mengantarkan listrik, ada yang enggak. Sedangkan alkohol bisa. Gitu-gitu. Selanjutnya ada ilmu yang mempelajari perubahan materi, meliputi perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru dan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Dalam proses perubahan struktur selalu dilibatkan energi, proses dan besarnya, asal dan kegunaannya energi tersebut. Misalkan kalau di sini contohnya adalah di bidang farmasi sama di otomotif. Ini cabang-cabang ilmu kimia.
cukup dikenalkan saja, tidak perlu tidak perlu dipusingin karena memang banyak banget. Ada kimia organik, kimia kimia organik tuh biasanya belajar yang, makhluk hidup gitu. Eh, Zat-zat alam, itu biasanya kimia organik. Seperti alkohol tuh, karbohidrat gitu-gitu. Ada kimia anorganik, kalau kimia anorganik biasanya belajarnya garam, mineral, logam, terus material-material lainnya. Ada analisis, ada biokimia, kayak belajar metabolisme karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan enzim. Padahal kan itu ranahnya biologi ya, tapi kita juga belajar. Kimia lingkungan, mengkaji masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran. Kayak misalkan di suatu danau kok ikannya pada mati ya? Kira-kira kenapa nih? Dianalisis sama kimia analitik. Yang ini siapa? Siapa namanya? Yang peduli gitu tuh biasanya orang-orang kimia lingkungan. Kimia lingkungan yang suka dia ngetes-ngetes. Kira-kira di danau ini ada apa? Kenapa ikannya sedikit banget atau banyak yang mati? Oh, mungkin ada racunnya atau tingkat oksigennya rendah atau gitu-gitu. Ada kimia pangan, kimia fisik, kimia farmasi, ada kimia inti. Ini bisa dibaca. Nah, terus manfaat ilmu kimia di berbagai bidang kehidupan. Ada bidang kedokteran, contohnya untuk membuat obat, atau biasanya alat-alat medis, itu orang-orang kimia juga terlibat penting dalam pembuatan alat-alat medis, kayak X-ray, terus apa lagi ya? Misalkan untuk infus, itu juga kita harus belajar kimia. Ada bidang pertanian contohnya di sini adalah pupuk. Bisa juga nih, kan sekarang lagi COVID ya. Lagi COVID kan banyak ya kalau di jalan tuh suka disebarin disinfektan kan suka disemprotin gitu. Kita lagi jalan lagi naik motor suka-suka ganggu gitu. Tapi kan untuk kesehatan bersama it's okay. Tapi yang kena pengaruhnya bukan cuma manusia, ada juga tumbuhan-tumbuhan atau tanaman di sekitar jalan-jalan itu kan yang disebarin sama disinfektan. Nah, makanya sekarang dosen-dosen aku salah satunya sedang mengembangkan bagaimana disinfektan itu tidak berbahaya untuk tanaman sehingga tanamannya masih bisa hidup, tumbuh subur, terus eh, bukan menjadi suatu permasalahan yang baru lagi gitu nanti. Ada bidang geologi. Di sini biasanya anak-anak geologi belajar kimia juga untuk memperhatikan struktur dari tanahnya, kandungan-kandungan mineral yang ada dalam batu, apa sih yang mereka temukan, kayak gitu itu. Ada bidang biologi. Biologi ini salah satunya contohnya itu proses fotosintesis yang paling sederhana. Butuh cahaya matahari dong. Cahaya itu merupakan salah satu energi juga yang dibutuhkan di suatu reaksi kimia. Ada yang butuh cahaya, ada yang tidak, seperti itu. Ada kalau apa ini namanya? Fotosintesis kan kita butuh karbon dioksida. Karbon dioksida apa? CO2 sama air H2O menjadi oksigen dan glukosa O2 dan C6H12O6 itu. Ada juga di bidang hukum. Di bidang hukum nih salah satunya adalah kasus kopi sianida. Pasti kalian tahu nggak ya? Harusnya tahu. Baca berita. Ini sejarah banget. Kopi sianida itu eh maksudnya di sini hukum itu penetapan kayak kadar sianida tuh yang boleh dalam tubuh manusia tuh seberapa besar sih misalkan. Eh Kok bisa sih kopi sianida ini bisa mematikan untuk manusia? Kenapa gitu? Harus dihukumnya tuh seperti apa? Ini bisa masuk ke dalam tindak kejahatan gitu, kayak gitu-gitu ya. Ini salah satu dosen aku juga yang eh, terlibat di dalam kasusnya kopi sianida ini. Jadi dosen aku yang kayak apa ya? Bukan nemuin sih, kayak tahu oh ini sianida nih. Itu dosen aku nih, dia terlibat juga. Seru juga sih kalau aku dengar ceritanya di bidang hukum, karena beliau ini yang bersangkutan emang kerjanya di toksikologi juga. Toksikologi itu racun-racun. Tuh.
Terus ada bidang mesin. Di sini misalkan orang lagi menuang oli atau enggak di bensin ya. Sekarang tuh lagi dikembangin eh kita tuh pakai alkohol aja gitu bensinnya biar lebih hemat kan, lebih gampang juga dibuatnya bensinnya. Alkoholnya kalau dijadiin bahan bakar. Tapi kan mesin itu kan suka gampang rusak kalau terus-terusan kena alkohol. Makanya sekarang lagi dicari nih mesin mobil seperti apa yang bisa beradaptasi sama bahan bakar kalau misalkan diganti jadi alkohol kayak gitu. Itu orang kimia juga. Nah, peranan ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global. Pertama bahan bakar, menemukan sumber energi alternatif seperti alkohol tadi yang udah aku jelasin. Teknologi biogas berasal dari kotoran hewan karena kan numpuk gitu ya kotoran hewan ini diapain nih? Makanya dapat digunakan sebagai sumber energi, misal untuk lampu penerangan dan untuk memasak. Terus ada program langit biru bertujuan untuk meminimalisasi udara, eh, polusi maksudnya, dengan melengkapi knalpot kendaraan dengan katalis converter. Jadi katalis converter ini tuh ngerubah apa ya namanya? Buangan-buangan yang beracun menjadi gas-gas yang tidak beracun gitu. Karir di bidang kimia ada di masuk kedokteran atau apa ya? Kesehatan bisa. Pasti harus belajar kimia, bisa masuk teknik juga. Bisa jelas banget masuk FMIPA karena di FMIPA sendiri ada kimia murninya kan ya. Bisa jadi guru juga, bisa masuk farmasi juga. Jadi macam-macam. Dan setiap bidang yang ada di rumpun sains pasti belajar kimia. Karir di bidang kimia bisa sebagai pengendali mutu atau QC biasanya, quality control, bisa dalam industri kimia seperti industri baja, plastik, pupuk, PAM, dan Pertamina. Biasanya ngehits banget sih Pertamina karena kan berhubungan langsung dengan minyak ya. Lumayan tuh besar. Terus bidang produksi di industri-industri petrokimia, penelitian di laboratorium dan pusat pengembangan milik pemerintah seperti Batan, LIPI, BPPT, BPOM, dan industri farmasi. Dan tenaga pendidik di bidang kimia seperti guru les juga bisa, guru sekolah, dosen, terus apa sih ya, ilmuwan-ilmuwan itu bisa. Nah, kita masuk ke metode ilmiah. Metode ilmiah itu bahasa Inggrisnya scientific method adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Karakteristik metode ilmiah itu ada kritis dan analitis, logis, objektif, konseptual, dan empiris. Ini tahapan-tahapan dalam metode ilmiah. Biasanya pasti ditanya nih, sebutkan 7 langkah atau tahapan metode ilmiah. Ini dia. Ada yang pertama merumuskan masalah, terus menyusun kerangka teori, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, mengolah dan menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mempublikasikan hasil. Setelah, yang penting kita kan nomor 7 nih, mempublikasikan hasil. Salah satu caranya itu dibuat sebagai laporan penelitian. Nah, ini sistematika laporan penelitiannya, ada judul penelitian, kata pengantar, dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca aja. Nah, keselamatan kerja di laboratorium. Kenapa ini dibahas di kimia? Karena kimia tuh nggak jauh-jauh dari nge-lab. Gitu. Nggak jauh-jauh dari bahan kimia. Dan nggak semua bahan kimia itu aman. Ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya, tergantung dosis yang dianjurkan gitu. Misalkan nggak boleh lebih dari 10 mili gitu. Nggak boleh lebih dari 5 mili. Nah, itu ada dosisnya. Keselamatan kerja di laboratorium itu yang pertama ada persiapan. Tentunya kita harus nyiapin semua alat-alat yang ngebuat kita aman. Contohnya kayak respirator. Respirator tuh mana ya? Kok ini? Nah, respirator tuh yang ini. Terus ada sepatu lab, ada sarung tangan juga. Ini biasanya kalau buat yang panas banget pakai ini. Kalau boots itu biasanya di logam, pakai kacamata Google sama jas lab ini penting banget dan masker karena bau banget. Walaupun udah pakai respirator, respirator itu buat pernafasan juga, tapi harus tetap pakai ini karena kalau pakai respirator doang nggak mempan. Itu intinya gitu.
Terus persiapan, memahami materi tentunya harus tahu apa aja dong yang akan dilakukan dalam lab. Tertib di dalam lab, nggak boleh bercanda. Kalau bercanda nanti, bisa celaka. Bahaya deh pokoknya. Memahami dan dapat menggunakan peralatan lab, mengetahui sifat bahan kimia dan penggunaannya, penanganan sampah dan limbah lab, memahami berbagai petunjuk dan larangan dalam lab. Jadi jangan bercanda ya kalau di lab. Nah ini alat-alat lab dan kegunaannya bisa dibaca aja, tapi biasanya keluar sih. Ingat-ingat aja. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, ketujuh. Nah, bahan kimia, sifat dan simbolnya. Jadi bahan kimia tuh banyak bentuknya ya. Ada yang serbuk-serbuk. Ini biasanya kalau di tempat-tempat kayak gini nih, di toples-toples kayak gini, ini tuh dia berupa kristal-kristal serbuk-serbuk gitu. Tapi ada juga yang cairan, ini bisa ada di yang botol bening ada yang botol gelap. Biasanya kenapa botol gelap? Karena si senyawa kimianya ini atau bahan kimia itu dia peka terhadap cahaya. Jadi kalau dia peka terhadap cahaya, nanti jadi rusak. Makanya harus ininya gelap. Apa ini namanya? Kacanya buat tempat naruh bahan kimia itu harus gelap. Gitu. Ini sifat dan simbolnya, jadi ada beracun, mudah meledak, mudah terbakar, korosif, menyebabkan iritasi, radioaktif, berbahaya, pengoksidasi, membahayakan lingkungan, bersifat karsinogen. Nah, penanganan sampah dan limbah lab. Ada fine chemical, berarti tidak bereaksi dengan air, tidak eksplosif, tidak radioaktif, tidak beracun, dan komposisinya jelas. Itu fine chemical. Boleh dibuang ke saluran pembuangan dan tempat sampah. Jadi kalau misalkan di lab, oh ini fine chemical nih, dia tidak bereaksi dengan air, terus tidak eksplosif dan segala macamnya. Ini boleh langsung dibuang ke saluran pembuangan, tapi harus diencerin dulu ya. Maksudnya diencerin tuh ditambahin air dulu gitu. Ada larutan basa, ada larutan asam, pelarut, bahan mengandung merkuri, bahan radioaktif, air pembilas. Nah, biasanya tempat pembuangan limbahnya tuh seperti ini bentuknya, drijen-drijen kayak gini. Dan di depannya tuh ada apa sih namanya? Tulisannya gitu, ini larutan basa, ini buangan larutan asam, buangan pelarut segala macam dan lain sebagainya. Nah, ini petunjuk dan larangan di lab. Sebenarnya di setiap lab berbeda-beda ya. Tapi yang paling jelas itu tidak boleh makan dan minum. Karena bisa terpapar makanan dan minuman kamu. Misalkan lagi pakai bahan kimia A, tapi bahan kimia A ini tuh gampang banget nguap. Gampang banget nguap tuh nanti nempel gitu di minuman dan makanan kamu atau enggak. Itu enggak make sense sih. Tapi yang jelas kalau misalkan makan dan minum gitu, tangan kamu kan nggak tahu ya di situ kan mejanya kan sering dipakai buat lab. Nempel aja tuh tangan, makan apalagi makannya pakai tangan. Makan pakai tangan terus wadahnya di bawah kan nggak tahu tuh. Nanti kamu bisa kena bahan kimianya, malah nanti keracunan atau segala macamnya. Jadi jangan macem-macem. Dan jangan bercanda kalau di lab. Oke, sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat.